Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahul awwalin wal akhirin. Wassalamun ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga Allah Azza wa Jal mempertemukan Ananda dan Adinda bersama Ustaz dan Asatizah di SMA ITI Syafi'i. Kita berharap pertemuan perdana ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Ananda dan Adinda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan sebuah kisah 4 orang pemuda yang duduk di samping Ka'bah. Masing-masing mereka bercerita dan bercengkrama sampai sasaran di antara mereka berkata, bagaimana kalau seandainya masing-masing kita mengungkapkan cita-cita masa depan, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Memang keempat pemuda ini adalah pemuda yang masih sangat berusia belia, belasan tahun, sama halnya seperti Ananda dan Adinda. Maka berkatalah Abdullah bin Zubair, saya, kata dia, bercita-cita ingin menguasai Hijaz, jadi penguasa di Hijaz. Berkatalah saudaranya Mus'ab bin Zubair, adapun saya, kata beliau, bercita-cita ingin menguasai Kufah dan Basrah. Maka berkatalah orang ketiga Abdul Malik ibn Marwan, ia berkata, kalau seandainya kalian bahagia, kalian senang, kalian bahagia dan puas dengan menguasai Hijaz, Kufah dan Basrah, maka saya tidak akan puas, saya tidak akan senang sampai saya bisa menguasai seluruh dunia, menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Masya Allah, masih kecil, tapi cita-citanya sungguh luar biasa. Kemudian berkata orang keempat, Urwah bin Zubair, ia berkata, barakallahu lakum fima tamannaitum min amri dunyakum. Semoga Allah berkahi seluruh cita-cita kalian, kata beliau. Amma ana fa'atamanna an akuna aliman amila ya'khudun nasu anni kitab rabbihim wa sunnata nabihim. Adapun saya, kata beliau, cita-cita saya hanya ingin menjadi orang alim rabbani yang beramal dengan ilmunya, sehingga seluruh manusia mengambil ilmu dari saya, ilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, 4 pemuda berusia belia seusia Ananda Adinda, tapi punya cita-cita luar biasa. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Akhirnya dibayatlah Abdullah bin Zubair sebagai khalifah di Hijaz. Semeninggalnya beliau diangkatlah Mus'ab bin Zubair menguasai Kufah dan Basrah. Dan sepeninggal kedua sahabatnya, diangkatlah Abdul Malik bin Marwan sebagai penguasa dunia, menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun orang keempat, Urwah bin Zubair, pun menjadi apa yang ia inginkan, menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama yang sangat disegani dari kalangan tabi'in. Ananda dan Adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat, begitulah hendaknya seorang pemuda muslim harus memiliki cita-cita yang luar biasa, dan jangan bercita-cita sesuatu yang remeh. Dambakan, cita-citakan sesuatu yang besar. Cita-citakan sesuatu yang luar biasa. Dan untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa juga pengorbanan juga harus luar biasa. Pengorbanan tenaga harus luar biasa. Pengorbanan waktu luar biasa. Kalau Ananda ingin bercita-cita menjadi seorang alim, Ananda harus belajar lebih giat, tekun, rajin, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya, jadilah seorang pemuda, jadilah seorang pemudi yang mencita-citakan sesuatu yang luar biasa. Dan ketika Ananda masuk di SMA ITI Syafi'i, hendaknya Ananda mulai berpikir, mulai menginap-inapkan diri.
ke depan saya setelah duduk di SMA Imam Syafi'i dan tamat dari SMA Imam Syafi'i mau jadi apa? Dari sekarang Anda harus fikirkan itu, karena Anda bukan lagi anak-anak. Anda sudah remaja, beranjak dewasa. Anda harus fikirkan, apakah Anda akan menjadi orang alim seperti halnya Allah bin Zubair, atau apakah Anda bercita-cita jadi seorang penguasa seperti halnya Abdul Malik bin Marwan, atau apakah Anda bercita-cita sebagai seorang tentara, ataukah Anda bercita-cita ingin menjadi seorang polisi, ataukah Anda bercita-cita ingin menjadi seorang dokter yang bermanfaat buat umat manusia, atau apakah Anda bercita-cita menjadi seorang arsitek, ataukah mungkin Anda bercita-cita ingin menjadi seorang guru, ataukah Anda bercita-cita ingin menjadi seorang penulis. Dan sekarang Anda harus pikirkan. Dan semoga visi, misi, dan program yang disiapkan oleh lembaga kita bisa menunjang apa yang Anda inginkan. Anda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang SMA Imam Syafi'i, SMA yang baru berusia 5 tahun, berdiri sejak tahun 2015, dan alhamdulillah telah menamatkan 3 generasi. Adapun visi lembaga SMA Imam Syafi'i adalah terwujudnya sekolah bermutu yang menyiapkan pribadi beriman, bertauhid, hufazul Quran, berakhlak, cerdas, dan terampil yang siap berkompetensi di dunia global. Anda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda masuk di SMA Imam Syafi'i, maka yang menjadi poin adalah sekolah bercita-cita untuk menjadikan Anda seorang pribadi muslim yang beriman, yang memiliki akidah yang bagus, bertauhid Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki hafal Al-Qur'an, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki kecerdasan dan terampil, siap berkompetensi dunia global. Itu visi lembaga secara umum. Adapun misi lembaga ini adalah pertama, mewujudkan lulusan yang berakidah dan bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan nanti akan ada program untuk mewujudkan visi dan misi ini insyaallah. Kemudian yang kedua, menghasilkan warga belajar yang sadar beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika Anda belajar di SMA Imam Syafi'i, Anda akan digembleng bagaimana Al-Qur'an membimbing dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mewujudkan lulusan yang memiliki wawasan iptek dan menunjukkan perilaku berpikir ilmiah. Dan yang keempat, mewujudkan lulusan yang berwawasan global yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai sarana pembelajaran. Anda rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika Anda di SMA, Anda akan berinteraksi dengan literatur berbahasa Arab. Dan ini adalah sebagai bagian dari pembelajaran agar Anda memiliki skill, kemampuan berbahasa Arab dan Inggris yang baik. Karena bahasa adalah skill yang bisa Anda gunakan nanti ketika Anda tamat dari SMA Imam Syafi'i. Nah, bagaimana strateginya agar visi dan misi yang disebutkan tadi terwujud? Ada 3 strategi. Pertama, memberikan pendidikan diniyah dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sebagai sarana pembentukan siswa berakidah sahihah, beribadah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berakhlak karimah. Dan untuk mewujudkan strategi kita lakukan beberapa program. Pertama, pendidikan diniyah kita masukkan dalam struktur kurikulum. Nanti Anda akan lihat bahwa di pembelajaran di SMA nanti akan ada pelajaran akidah, fikih. Dan tidak hanya itu, akan ada usul fikih, qawaid fikhiyah, kemudian faraid, kemudian tafsir dan usul tafsir dan mata pelajaran diniyah lainnya. Yang kedua, agar pendidikan diniyah ini berjalan, maka kita juga memilih buku pegangan yang bagus untuk siswa. Dan ini kita diskusikan dengan Ustaz Abu Fairuz dan asatizah yang lain. Yang ketiga, memilih gurniyah yang berakhlak dan berakidah yang baik, sehingga apa yang kita programkan itu bisa kita wujudkan. Yang kelima, mengaitkan materi pembelajaran umum diniyah dengan akidah,
agama dan akhlak, karena sumber ilmu sebenarnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang keenam, kita akan adakan program penunjang, kajian sore, daurah ilmiah, apel sen dan begitu seterusnya. Dan program ini kita wujudkan nanti ketika Ananda masuk di SMA dan Syafi'i atau masuk ke pesantren pada bulan September nantinya. Karena hari ini sampai dengan tanggal 17 insya Allah kita akan belajar atau PLS, pengenalan lingkungan sekolah dengan program yang sudah tersusun. Kemudian nanti pada tanggal 20 dan seterusnya akan ada pembelajaran daring. Anda akan belajar di rumah dengan kurikulum yang sudah kita siapkan, dan besok insya Allah kurikulum akan menyampaikan kepada Ananda dan Adinda. Baru nanti di tanggal 7 September insya Allah Ananda dan Adinda masuk ke pesantren, dan program ini kita usaha wujudkan insya Allah. Adapun strategi kedua, mengalokasikan waktu untuk menghafal Al-Quran dan hadis dalam rangka pembiasaan siswa dan akrab dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, bagaimana strategi kita agar program ini terwujud? Pertama, kita masukkan dalam studi kurikulum. Nanti Anda ketika kelas 1 akan ada pelajaran hadis. Di kelas 2 nanti akan ada pelajaran mustalah hadis. Dan begitu seterusnya. Kemudian akan ada halaqah tahfizul Quran, baik dalam pembelajaran daring, apalagi nanti ketika belajar tatap muka. Kemudian tahfiz Al-Quran akan kita jadikan sebagai kriteria kenaikan kelas. Dan target 4 juz bersertifikat LPMP akan menjadi syarat Ananda menerima ijazah. Yang keempat, membiasakan siswa menghafal hadis, dalil pada materi yang pelajari. Anda nanti akan belajar sejarah, akan belajar fikih, akan belajar akidah. Nanti akan ada dalil yang akan Anda pelajari nanti insyaallah di sana akan Anda hafal. Selain itu juga akan ada program penunjang seperti menghafal hadis jodoh, jazwan dewan hadis, satu hadis satu hari. Jadi ada lebih kurang 100 hadis yang akan Anda hafal nanti insyaallah di kelas 1. Dan kelas 2 program menghafal 150 hadis muttafaq alaih untuk anak kelas 2. 50 hadis nanti di kelas 2 dan 50 hadis nanti di kelas 3 insyaallah azza wajalla. Adapun strategi ketiga, mengkondisikan siswa dengan bilingual sebagai upaya menciptakan siswa yang memiliki wawasan global dan berbahasa internasional. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bahasa adalah skill, dan itu yang ingin kita wujudkan nanti di pesantren kita PPIT Syafi'i. Nah, apa yang perlu kita coba wujudkan? Pertama, buku pegangannya berbahasa Arab. Ananda dan Adi nanti akan dapati bahwa buku dan seluruh buku diniyah berbahasa Arab sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3. Selain itu, bahasa pengantarnya pun dominan berbahasa Arab. Nah, selain itu nanti akan ada pembiasaan menggunakan bahasa sebagai bahasa keseharian. Ditambah lagi nanti akan ada mufradat mingguan dari OSIS, dari Jami'at Thalaba, juga ada muhadatsah usbu'iyah atau conversation sekali dalam sepekan, kemudian pidato bahasa dan bahasa Inggris sekali sepekan, dan akan ada ekstrakurikuler English Club insyaallah. Sekali lagi, ini ketika Anda masuk ke pondok pada tanggal 7 September insyaallah azza wajalla. Nah, selain itu Anda sekalian akan juga Anda akan temukan program penunjang insyaallah di antara tabungan siswa. Anda akan menabung nanti ITU dan kita akan siapkan buku tabungannya insyaallah, sehingga itu akan mengajarkan bagaimana hidup hemat. Dan juga akan ada infak Jumat insyaallah, sehingga nanti mewujudkan jiwa-jiwa yang memiliki jiwa sosial. Juga akan ada nanti razia rutin rambut, kuku pakaian sebagai amal dari Nabi SAW. Juga akan ada muhadarah mingguan insyaallah, dan juga akan ada mading sebagai sarana kreativitas siswa, dan juga akan ada majalah hazin. Ini adalah hasil karya anak-anak tim jurnalistik yang akan kita catat secara massal sekali setahun insyaallah. Kemudian akan ada visitasi ke orang tua murid, dan juga akan ada apel pagi bersama guru dan asatizah insyaallah. Juga akan ada khutbah Jumat sebagai pembiasaan buat Ananda. Nah, selain itu Ananda sekalian, sebagai program untuk meningkatkan dan melatih bakat Ananda, akan ada program ekstrakurikuler dan tanya pramuka, tahfiz Al-Quran, kemudian tata boga, tata busana, komputer, jurnalistik, bela diri, English Club, juga panahan insyaallah azza wajal, sehingga nanti Ananda bisa mengasah bakat demi Ananda ketika Ananda bersekolah di SMA dan Syafi'i. Nah, yang Anda lihat pada saat sekarang adalah struktur kurikulum. Ini akan Anda dapati nanti insyaallah ketika Ananda
berada di SMA dan Syafi'i akan ada belajar akidah 1 sampai dengan kelas 3. Kemudian akan ada tafsir dan tafsir di kelas 2 insyaallah, hadis nanti di kelas 1 dan mustalah hadis nanti di kelas 2, akan ada tarikh sejak kelas 1 sampai dengan kelas 2 insyaallah. Ada fikih, ada usul fikih dan qawaid fikih, juga ada faraid nanti di kelas 3. Juga seluruh mata pelajaran umum kita ajarkan, di antaranya matematika, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, serta Inggris, juga sejarah Indonesia dan prakarya. Dan sebagai informasi, untuk jurusan kita hanya jurusan IPA di jenjang SMA ITM Syafi'i. Selain itu juga ada studi mineral, ada seni budaya, pendidikan Islam dan kesehatan, yang kita akan ajarkan secara matrikulasi insyaallah. Juga ada pelajaran bahasa dan nahwu, sharaf dan bahasa Arab, juga akan ada balaghah, bagaimana mengindahkan bahasa. Nah, selain itu Anda sekalian di usia yang sangat belia, di usia 5 tahun, SMA ITN Syafi'i alhamdulillah sudah meraih beberapa prestasi, baik itu di tingkat kecamatan, ada MTQ, ada Syarhil, ada Hifdzul Quran, ada Tahfiz, dan ini diraih oleh kakanda-kakanda yang sudah tamat pada tahun yang lalu. Tidak hanya itu, juga ada tingkat kota Batam, ada tafsir bahasa Arab, tafsir bahasa Inggris, putra maupun putri. Juga ada Olimpiade Bahasa Arab yang diadakan oleh MGMP se-Indonesia. Juga ada semacam Qiraatul Kutub, tahfiz 3 juz, 5 juz, dan begitu seterusnya alhamdulillah. Nah, tidak hanya sampai di tingkat kota, bahkan prestasi ini berlanjut ke tingkat provinsi. Di tahun ajaran pertama, di tahun 2015-2016 juga ada prestasi alhamdulillah. Ini angkatan pertama Ahmad Muzaki menjadi finalis pada KTI yang diadakan oleh PU tingkat provinsi. Dan juga ada Fahim Masyuri tahfiz hadis arba'in, juga ada Olimpiade Bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran cabang 30 juz. Ini beberapa prestasi yang didapati oleh siswa-siswi SMA ITN Syafi'i pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bahkan prestasi ini berlanjut sampai tingkat nasional. Ananda Fahim Masyuri ini pernah mendapat prestasi juara 2 ketika hadis arba'in pada Mukhayyam perkemahan pondok pesantren se-Indonesia. Kemudian juga ada Ahmad Muzaki pada futsal juara 1. Kemudian juga ada Dion, ada Fahim Masyuri yang menjadi finalis pada lomba tahfiz hadis 500 hadis yang diadakan oleh Departemen Agama RI bekerjasama dengan Duta Besar Saudi Arabia. Bahkan Fahim Masyuri alhamdulillah masuk sebagai finalis pada tingkat ASEAN. Dari 11 peserta dari 4 negara, beliau menjadi peserta ke-7 alhamdulillah dan menjadi finalis pada masa itu. Nah, ini sekilas tentang SMA ITN Syafi'i. Adapun berikutnya besok insyaallah Anda akan mendapatkan lebih rinci terkait dengan bagaimana pembelajaran di SMA ITN Syafi'i, kemudian mekanisme pembelajaran selama daring ini, dan saya berharap semoga ini bisa Anda dan Adinda ikuti dengan baik. Dan sekali lagi bahwa lakukanlah hal yang besar, cita-citakanlah hal yang besar, karena Anda adalah penerus generasi ini. Selamat berkarya, selamat berjuang, dan selamat menentukan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.